Football Universe. Martin Paes menjadi pahlawan bagi Dallas FC setelah melakukan rekor 8 penyelamatan fenomenal dalam satu pertandingan. Berikut kisahnya. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Martin Paes kembali menjadi perbincangan hangat di Liga Amerika Serikat atau MLS setelah melakukan 8 penyelamatan fenomenal untuk timnya, Dallas FC. Bertandang ke markas Tampa Bay Rowdies, FC Dallas mengincar kemenangan untuk dapat lanjut ke babak perempat final Lamar Hunt US Open Cup atau semacam Piala Amerika di sana. Tampa Bay Rowdies bukanlah lawan yang mudah. Karena itu, anak-anak FC Dallas benar-benar mempersiapkan diri untuk laga ini, termasuk Martin Paes. Dan benar saja, sejak peluit dibunyikan, FC Dallas selalu dalam posisi tertekan, berkat permainan kolektif dan agresif yang ditunjukkan oleh para pemain Tampa Bay Rowdies. Belum sampai 1 menit, gawang FC Dallas telah mendapatkan ancaman dari sisi kanan oleh striker Tampa Bay, Carl Jennings. Penetrasinya tak mampu dibendung para pemain FC Dallas dan dia pun berhadapan 1 lawan 1 dengan Martin Paes. Sepakan kerasnya kemudian diarahkan ke mulut gawang dan dengan sangat sigap Martin Paes melakukan penyelamatan pertama. Paes berdiri di posisi yang tepat dan bereaksi dengan cepat sehingga bola yang keras dapat ditepis menjauhi gawang. Tetapi setelah aksinya yang menawan ini, Paes belum bisa bernapas lega. Tampa Bay kemudian mengadakan sepakan sudut dan dieksekusi dengan sangat baik menuju pemain mereka yang berada di dalam kotak penalti. Para pemain FC Dallas tak mampu mengganggu pergerakan pemain Tampa Bay dan berujung pada heading berbahaya yang kembali dilepaskan ke arah gawang. Bola yang datang ke arah Paes kembali lagi bisa dimentahkan dengan reaksi yang sangat cepat. Ini adalah penyelamatan yang sangat baik oleh Paes, kata komentator. Para pemain FC Dallas seperti kebingungan menghadapi terjangan para pemain Tampa Bay. Kombinasi bola cepat Tampa Bay selalu dapat mengatasi pertahanan FC Dallas. Beruntung Martin Paes terus sigap di bawah mistar gawang. Pada menit ke-6, Jennings kembali melepaskan tendangan keras yang mengarah ke gawang. Tetapi Martin Paes lagi-lagi sangat siap di posisinya. Dan bola pun akhirnya hanya membentur tiang gawang. Para pemain Tampa Bay terus meningkatkan intensitas serangan mereka. Jennings tak capek-capeknya memperdaya para pemain belakang FC Dallas. Tetapi Martin Paes juga tetap tenang dan memberikan instruksi agar para pemain bertahan FC Dallas terkoordinasi. Lalu perlahan kepercayaan diri para pemain FC Dallas mulai meningkat dan dapat melancarkan serangan ke pertahanan Tampa Bay. Pada menit ke-14 lewat skema tendangan sudut terencana, para pemain FC Dallas mengejutkan tuan rumah dengan mencetak gol pembuka lewat kaki Pattinson Delgado. Hal ini sangat mengejutkan karena FC Dallas sebenarnya baru membuat 1 peluang dan langsung menjadi gol. Para pemain Tampa Bay seperti kebakaran jenggot dan kemudian menyerang dengan sangat brutal. Karena keasikan menyerang, para pemain Tampa Bay lupa kalau serangan balik FC Dallas itu mematikan. Dan benar terjadi. Pada menit ke-25, FC Dallas kembali mencetak gol kedua lewat pergerakan cantik Logan Farrington. Kedudukan 0-2 ini semakin membuat para pemain Tampa Bay frustasi dan terus menekan FC Dallas. Striker mereka Jennings terus melepaskan tembakan ke gawang Martin Paes, tetapi selalu gagal membuahkan gol. Martin Paes terus tampil konsisten dengan lompatan dan terjangan yang selalu dapat menjangkau bola. Pada menit ke-43, sebuah tendangan geledek dilepaskan oleh gelandang Tampa Bay, Hilton, yang mengarah langsung ke gawang FC Dallas. Tendangan super keras tersebut masih juga dapat ditepis oleh Martin Paes, yang seakan-akan terbang ke arah bola dengan sigapnya. Para pemain Tampa Bay sangat frustasi, karena sepanjang babak pertama ini semua usaha mereka digagalkan oleh Martin Paes. Memasuki babak kedua, Martin Paes tetap tenang di bawah mistar gawang. Pada menit ke-58, Carl Jennings kembali dapat melakukan penetrasi menembus pemain bertahan FC Dallas. Sayangnya usaha Jennings ini kembali sia-sia
setelah sepakan kerasnya dari jarak 4 meter mampu ditepis Marten Paes. Gerakan Paes kali ini seperti kilat dan tak terlihat tangannya saat menepis. Hal ini membuat penonton bersorak dan kaget melihat peluang yang sudah hampir gol gagal lagi. Lalu di menit 61 Tampa Bay mendapatkan hadiah tendangan bebas. Lewis Hilton yang mengeksekusi tendangan ini mengarahkan bola ke sudut kanan pojok gawang. Dan sudah pasti bola seperti ini peluang golnya adalah 99%. Tetapi lagi-lagi kiper kebanggaan Garuda mengepakkan sayapnya. Terbang menerjang menembus awal. Lompatan cepatnya mampu menjangkau bola tersebut. Bola pun jatuh di dalam kotak penalti. Dan di sana ada satu lagi pemain Tampa Bay, yaitu Carl Jennings, yang berhasil merebut bola, kemudian melepaskan tendangan ke arah gawang. Namun dengan kepakan sayap Garuda, Marten Paes kembali menepis tendangan tersebut dan membuat pemain Dallas FC dapat melakukan clearance. Wow, komentator sampai tak dapat berkata apa-apa terhadap aksi brilian Marten Paes ini. Dari tayangan ulang terlihat, Marten Paes tak pernah berkedip sedikit pun terhadap kerasnya bola yang datang, dan dia pun dapat menyelamatkan bola yang sudah pasti masuk itu. Lalu di menit 69, kembali Marten Paes berhasil menggagalkan tendangan keras dari sisi kanan gawang. Aksi Paes tak tertahan dan berlanjut terus, dan dia pun menggendong tim Dallas FC malam itu. Carl Jennings datang beberapa kali lagi, tetapi tendangannya selalu digagalkan lagi. Lalu di menit 73, Tampa Bay kembali melakukan serangan terarah, dan lagi-lagi pemain mereka yang hanya tinggal 1 meter berhadapan dengan Marten Paes, tendangannya mampu ditepis. Pemain Tampa Bay benar-benar kehabisan cara untuk bisa menjebol gawang Marten Paes. Semua cara telah mereka lakukan, tetapi gawang FC Dallas masih belum bobol. Menit ke-82, sebuah bola crossing cantik kemudian dilepaskan dari tengah lapangan. Josh Perez yang berada di tiang jauh tak terjaga dengan baik. Pemain ini kemudian melepaskan sebuah heading keras ke arah gawang yang hanya berjarak 3 meter. Bola pun meluncur tajam dan terarah seakan-akan sudah memasuki gawang. Tetapi lagi-lagi aksi dan kecepatan pergerakan Marten Paes menggagalkan bola tersebut. Di titik ini komentator sampai mengatakan Marten Paes sangat on fire malam ini. Dia adalah kiper yang brilian dan lagi-lagi membuat hati Tampa Bay sedih. Karena kehabisan cara, satu-satunya yang dapat dilakukan para pemain Tampa Bay adalah mengincar penalti. Yang benar, akhirnya mereka dapatkan di penghujung laga. Joshua Perez yang mendapatkan tugas akhirnya menjebol gawang Marten Paes lewat titik putih. Kedudukan 1-2 membuat semangat anak-anak Tampa Bay meningkat dan terus menekan untuk mendapatkan gol penyama kedudukan. Pada menit ke-90+4, sebuah tendangan sudut dilepaskan dan para pemain Tampa Bay berharap dapat mencetak gol. Bola pun jatuh di kepala mereka dan heading keras dilakukan. Bola melambung menuju gawang dan sepertinya akan benar-benar masuk. Tetapi lagi-lagi, Marten Paes dengan sigap melompat menggagalkan peluang terakhir tersebut. Kedudukan berakhir 1-2 dan Tampa Bay berhasil lolos ke babak perempat final. Kemenangan FC Dallas ini terhitung luar biasa karena mereka mendapat tekanan hebat sepanjang laga. Tercatat ada 30 tembakan yang dilepaskan para pemain Tampa Bay Rowdies, dengan 10 diantaranya mengarah ke gawang. Namun Marten Paes juga sedang menemukan harinya. Selalu berada di posisi yang tepat untuk menghalau setiap ancaman. Tak heran jika kiper kelahiran Nijmegen Belanda itu didapuk sebagai man of the match usai pertandingan. Terkadang ada hari di mana Anda merasa tak terkalahkan dan tak ada yang bisa melewati Anda, kata Marten Paes soal penampilannya. Ya, saya agak kesal dengan keputusan penalti tersebut karena merenggut harapan clean sheet saya. Selain 8 penyelamatan yang merupakan rekor tertinggi dalam karirnya untuk satu laga, Marten Paes juga melakukan 2 sapuan selama 90 menit di lapangan. Distribusi bolanya pun cukup baik, dengan 42 dari 55 operan menemukan tujuan, yang berarti 76% akurasi. Marten Paes dan kawan-kawan kini menjejak ke perempat final US Open Cup 2024, bakal berhadapan dengan Sporting Kansas City di markas mereka. FC Dallas berharap bisa terus melaju mengangkat trofi juara
seperti yang mereka pernah lakukan pada edisi 1997 dan 2016. Maju terus Martin Paes, semoga pertandingan bersama Timnas Indonesia, Paes bisa tampil maksimal seperti ini. Lawan-lawan Indonesia pasti gugup saat menghadapi Paes di Mistar Gawang. Go Go Garuda!